Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar yang kami hormati, yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa kembali belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat, sebagai orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi suri tauladan untuk kita semua. Semoga kita semua bisa meneladani sunnahnya. Amin. Allahumma amin. Tema pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali beserta syarahnya, yaitu Al-Alim Al-Alamah Zainuddin Abil Fadl Abdurrahim, dengan kitab Ihya Ulumuddin beserta syarahnya juz 2 dengan tema yaitu meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'ad bin Jabal ani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam qala innallaha hafa al-islama bima karimil akhlaqi wa mahasinil a'mali. Mu'ad bin Jabal, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Nabi berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mengupas Islam dengan akhlak-akhlak yang baik dan amal-amal yang baik. Ini adalah hadis yang sumbernya dari kitab Sahih Muslim oleh Imam Muslim. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat seterusnya, yaitu beberapa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam literasi pada kitab ini, yaitu kitab Ihya, sebagai berikut ini. Wa min dalika husnul mu'asyarati wa karamus shani'ati wa layyinul janibi wa badlul ma'rufi wa it'amut ta'ami wa ifshaus salami wa iyadatul maridi al muslima birran kana aw fajiran wa tasyiul janajatil muslimi wa husnul jiwari liman jawarat musliman kana au kafiran wa taqiru di syaibati al muslimi wa ijabatu ta'ami wa du'au alaihi wal afu wal islahu bainan nasi wal judu wal qarumu was samahatu wal ibtida'u bis salami wa qadmul ghaidi wal afu anin nasi wa istinabu ma haramal islam harramahul islamu minal lahwi wal batili wal ma'azifi kulliya wa qulu dhi witrin wa qulu dhi wa quli dhi witrin wal qadibi wal bukhli wasyukhi wal makri wan namimati wa su'idatil baini wa qati'atil arham. Artinya adalah sebagai berikut ini. Sebagian dari perilaku atau akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah berperilaku dengan perilaku yang baik, muasyarah atau berhubungan dengan orang lain dengan perilaku yang baik. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah punya tabiat yang sangat mulia dan orang yang sangat lembut atau sangat halus perilakunya, dan orang yang mencurahkan segala tenaga dan waktunya untuk kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suka memberi makan kepada orang lain, dan Rasulullah adalah selalu menggiar-giarkan atau yaitu mensyiarkan doa selamat, yaitu doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita semua sebelum bertemu dengan saudara kita, maka biasakan memberi salam kepada saudara kita seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjenguk atau menengok orang sakit, apakah itu orang yang baik atau orang yang durhaka atau orang yang buruk, tetap dipergauli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga akhlak Rasulullah adalah yaitu mengiringi jenayah yang muslim dan berbuat baik kepada tetangga Islam atau kafir
tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya perilaku yang baik kepada orang Islam atau pada orang yang kafir. Begitu juga yaitu menghormati orang Muslim dan juga memberi yaitu ijabatu ta'ami, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mendatangi makanan atau panggilan, kemudian juga mendoakan pada acara resepsi makan. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat yaitu pemaaf dan yaitu berbuat baik di antara sesama manusia. Rasulullah punya sifat yaitu jud, yaitu dermawan, kemuliaan, dan Rasulullah mempunyai sifat yaitu as-samahah, yaitu toleransi, dan Rasulullah selalu mengawali dengan memberi salam kepada orang lain, dan juga Rasulullah adalah orang yang mampu untuk menahan dari kemarahan dan memberi maaf kepada manusia, serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menjauhkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Islam, yaitu menjauhkan dari berkata yang kotor, menjauhkan dari kebatilan, menjauhkan dari kesombongan, segala kesombongan dan segala sesuatu yang segala sesuatu yang berupa bohong. Kemudian Rasul menjauhkan dari sifat medit atau sifat bakhil. Juga Rasul menjauhkan dari makar, yaitu juga Rasul menjauhkan dari namimah atau yaitu adu-adu atau memberi yaitu provokasi kepada orang lain. Dan juga Rasul adalah menjauhkan dari yaitu sifat yang jelek kepada orang lain, dan Rasul juga menjauhkan dari memutus tali silaturahim. Wasu'il khuluqi wa takabburi wal fakhri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjauhkan dari sifat akhlak yang buruk dan takabur atau sombong, dan juga yaitu menyombongkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjauhkan wal hasadi wal adawati wal udwani wal dulmi. Rasulullah juga menjauhkan dari sifat hasad atau dengki, dan juga permusuhan dan kedzaliman. Qala Anas radhiyallahu anhu, falam yad'u nasihatan jamilatan illa waqad da'ana ilaiha wa amarna biha walam yada ghashan au qala aiban. Anas bin Malik telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak pernah mengajak, orang yang selalu mengajak kebaikan kepada orang lain. Hal tersebut adalah telah diseru atau telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk selalu mengajak, memberi nasihat kepada kebaikan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dilarang, yaitu meninggalkan yaitu penipuan atau yaitu memberi cacat kepada orang lain atau mencaci maki kepada orang lain. Hal ini semua adalah cukup. Wa yakfi min dalika kulihi hadil ayata innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Hal ini semua perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji itu adalah tercermin pada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah adalah perintah kepada keadilan dan kebaikan. Wa qala Mu'adun awsani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala ya Mu'adu usika bitiqaili ta'ala wasidqil hadisi walafa'i bil ahdi wa adail amanati wa tarkil khiyanati wa khidil jari wa rahmatil yatimi walayinil kalami wa badilis salami wa husnil amali wa qasril amali wa luzumil imani wa tafaquhi fil qur'ani wa hubbil akhirati wal jazai minal khisabi wa khifdil janahi. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Rasulullah berkata, "Hai Mu'ad, saya berwasiat kepadamu hai Mu'ad, yaitu berupa satu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara yang benar atau yang jujur. Kemudian memenuhi janji, kemudian memenuhi amanat, kemudian meninggalkan khianat,
kemudian menjaga tetangga, kemudian berbelas kasih kepada anak yatim, dan ucapan yang halus atau ucapan yang lembut, serta mengawali memberi salam kepada orang lain dan berbuat baik, serta yaitu serta selalu tetap pada keimanan dan belajar Al-Quran dan cinta kepada akhirat, juga gelisah dari hisab atau hitungan amal, wa khifdil janahi, dan yaitu merendahkan diri. Wa anhaka antasubba hakiman au takdiba shodikon au tuti'a asiman au tuksi imaman adilan au tufsida ardon wa usika bitika illahi ta'ala inda kuli khinin wa madarin wa antukhtisa likuli dhanbin taubata siri bisiri wal alaniyata bil alaniyati. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal berupa wasiat sebagai berikut ini. Rasulullah melarang kepada kamu Mu'adz bin Jabal, yaitu mencaci maki kepada hakim, kepada pemutus perkara, kemudian bohong, berkata yang bohong, menjadi yaitu berkata yang bohong sesuatu yang baik atau sesuatu yang kejujuran, yaitu kita semua supaya bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan sesuatu, jangan membohongkan suatu kebenaran. Kemudian taat kepada yaitu taat kepada dosa, jauhkanlah dosa-dosa, atau yaitu maksiat atau durhaka kepada pemimpin yang adil, atau merusak bumi, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat dan setiap pergantian masa dari waktu ke waktu. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu untuk tidak menceritakan suatu dosa, untuk bisa bertobat pada waktu sir atau pada waktu rahasia dengan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yaitu tobat di saat kita semua sengaja melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara terang-terangan. Kita pun harus terang-terangan bisa tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahakada adabu ibadillahi ta'ala wada'ahum ila makarimil akhlaqi wa mahasinil adabi. Demikianlah adalah adab atau perilaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah atau mengajak kepada mereka untuk berperilaku dengan perilaku yang baik dan beradab dengan adab yang baik. Bayanu jumlatin min mahasini akhlaqihi alati jama'a ba'dul ulama'i. Hal ini adalah beberapa keterangan tentang yaitu akhlak-akhlak yang baik atau yang mulia yang dikumpulkan oleh sebagian para ulama. Faqala kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlaman nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar atau murah hati. Akhrajahu Abu Shaykhi fi kitab akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min riwayat Abdurrahman bin Abzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhlamin nasi al hadisa. Ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Shaykh di dalam kitab Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diri sumbernya adalah riwayat Abdurrahman bin Abzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sabar atau murah hati. Wahwa mursalun. Hadis ini adalah hadis mursal. Warawa Abu Hatimin bin Hibban min hadis Abdullah bin Salam fi qissati Islami Zaid bin Syu'bah min akhbaril Yahudi wa qali Zaid li Umar bin Khattab ya Umaru kullu alamatin nubuwati qad araftuha fi wajhi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam khina nadhartu ilaiha. Imam Abu Hatim atau sahabat Abu Hatim meriwayatkan, sahabat Abu Hatim bin Hibban meriwayatkan yang sumbernya dari
Abdullah bin Salam di dalam kisah Islamnya Zaid bin Syu'bah, dari berbagai sumber orang Yahudi, dan dari ucapan Zaid kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan ucapan sebagai berikut: "Hai Umar, setiap alamat-alamat kenabian yang saya ketahui itu adalah ada pada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saya melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ini adalah perkataan Zaid kepada Umar bin Khattab bahwasanya ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tampak wajahnya adalah wajah seorang nabi. Kemudian wa asja'an nasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berani, manusia yang perang berani atau orang yang paling berani. Hal ini adalah disebutkan pada referensi di sini adalah muttafaqun alaihi min hadis Anasin. Hadis ini adalah hadis Bukhari Muslim atau muttafaq alaih yang sumbernya dari Anas radhiyallahu anhu. Dari jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang manusia yang paling pemberani. Wa a'dalan nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling adil. Hadisu kana a'dalan nasi akhrajahu at-Tirmidzi fi Syama'ili min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil hadis at-tawili fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam la yaqsiru anil haqqi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling adil. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Asy-Syama'il dari hadis Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di dalam hadis yang panjang di dalam sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah orang yang tidak mencela atau mencaci maki kebaikan. Layak suruh anil haqqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah mencaci maki suatu kebaikan. Wa a'fan nasi. Rasulullah adalah orang yang paling memberi ampun. Lam tamassu yadahu qatu yada mra'atin la yamliku riqaha au ismata nikahiha au takuna data mahramin minhu. Rasulullah adalah orang yang paling memberi ampun kepada manusia, di mana tangannya adalah tidak pernah menyentuh tangannya seorang perempuan yang tidak ia miliki, atau dia adalah terjaga dari pernikahan orang lain. Rasul adalah orang yang selalu terjaga dari tangan menyentuh kepada orang yang tidak mahramnya. Hal ini adalah hadis yang kana a'fan nasi lam tamasu yadu qatu yadam ru'atin lam yamliku riqaha au ismata nikahiya au takuna dzata mahramin lahu akhrajul Syaikhani. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Syaikhani min hadis Aisyah yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ma masat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ru'atin ila mura'atan yamlikuha. Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan kecuali adalah perempuan yang ia miliki atau istrinya sendiri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashkhan nasi. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan. Hadisukan ashkhan nasi akhraja at-Tabarani fil Awsati min hadis Anasin. Fadaltu ala nasi ba'arba'in bisakha'i wa syaja'ati al-hadisa wa rijaluhu siqatun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang manusia yang paling dermawan. Hal ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Awsat yang sumbernya dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan mengutamakan 4 perkara kepada atas manusia, yaitu Rasulullah mengutamakan orang kedermawanannya dan Rasulullah adalah mengutamakan pemberaniannya. Hadis ini adalah hadis yang panjang yang perawinya hadis adalah perawi yang siqah atau perawi yang kuat. Wa qala sahibul mizan indahu munkarun fi sahihaini min hadisihi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi
wattafaqa alaihi min hadis bin Abbasin. Kemudian Shahibul Mizan, musannaf atau pengarang kitab Shahibul Mizan berkata, hadis tersebut adalah hadis yang mungkar. Dan di dalam kitab Shahihaini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam hadisnya Shahihaini Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan. Dan ini adalah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sumbernya dari hadis Ibnu Abbas. La yabitu indau dinarun wala dirhamun wa in fadula syai'un walam yajid man yu'tihi. Rasulullah adalah tidak menyimpan di dalam rumahnya, tidak menyimpan dalam rumahnya pada malam hari sebuah dinar atau sebuah dirham. Meskipun sesuatu Rasulullah diberi kelebihan sesuatu kepada Rasulullah SAW, dan ia sesuatu yang ia temukan selalu diberikan kepada orang lain. Kemudian di antara akhlak Rasulullah SAW adalah doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqbalullahu ar-rasula ma yas'alu syai'an illa a'tahu. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan, yaitu sesuatu yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini pada kitab referensinya, yaitu karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kana la yas'alu syai'an illa a'tahu. Rasulullah tidak meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah selalu memberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu At-Tayalasi wa Darimi min hadis Sahal bin Sa'id. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tayalasi dan Imam Darimi yang sumbernya dari hadis Sa'ad bin Sa'id. Kemudian Sahal bin Sa'id Al-Bukhari min hadisi, dari hadisnya fir rajuli alladhi sa'alu asyamla tahfiqillahu sa'altu iyahu iya wa qad alimtu annahu la yuraddu sa'ilan. Hadis dari Sahal bin Sa'id Al-Bukhari, di dalam cerita Sahal bin Sa'id Al-Bukhari, di dalam ceritanya seorang yang minta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian ia diminta oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuatu, kemudian Rasulullah selalu memberi dan Rasulullah tidak menolaknya atas pemerintahan seseorang atau sahabat. Wali muslimin min hadis Anasin masuila alal islami syai'an illa a'tahu. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim yang sumbernya dari Anas ada hadis sebagai berikut ini. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW tentang Islam, sesuatu yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW adalah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akhlak Rasulullah SAW adalah sebagai berikut ini. Wa yaqta'u al-lahma wa kana Nabi Muhammad SAW asyaddan nasi khayaan la yasbutu basaruhu fi wajhi ahadin. Rasulullah adalah orang yang memutus atau memotong daging yang ia punya, dia potong sendiri. Dan Rasul adalah orang yang paling malu, manusia yang paling malu. Dia tidak selalu penglihatannya tidak selalu tertuju kepada seseorang. Penglihatannya tidak tertuju kepada seseorang. Hadis ini adalah kana min asadin nasi khayaan la yasbutu basarhu fi wajhatin. Akhraju asy-Shaykhani min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Shaykhani yang sumbernya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'in fil minal adra'i fi khidriha. Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemalu, seperti pemalunya perawan pingitan. Rasulullah adalah orang yang sangat malu, seperti seorang perawan atau seorang gadis pingitan. Kemudian di antara perilaku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut ini.
wa yujibu da'watal abdi wal hurri. Rasulullah selalu yaitu mendatangi undangan hamba, baik itu undangan seorang hamba atau orang yang merdeka. Hal ini adalah akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakimu min hadis Anasin. Kana yujibu da'watal mamluki. Qala al-Hakimu sahihul isnadi. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga dikeluarkan oleh Imam Hakim yang sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu orang yang selalu mendatangi undangan orang lain yang menjadi miliknya atau undangan raja. Hadis ini menurut Imam Hakim adalah hadis yang sahih sanadnya atau benar sanadnya. Wa yaqbalu al-hadiyata, dan Rasulullah adalah orang yang menerima hadiah walau anha jur'ata labanin, meskipun hadiah itu adalah seceguk susu. Meskipun hanya seseguk susu, Rasulullah mendapat hadiah dari sahabat, ini tidak pernah ditolak tetapi selalu diterima. Au fakhda arnabin wa yukafi waliha, dan juga meskipun adalah hadiahnya sekedar sepupu yaitu burung, dan ia cukupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cukupkan dengan keadaan pemberian atau hadiah tersebut. Wa yaquluha wa la yaqulu as-sadaqata, dan Rasul selalu memakan hadiah atau pemberian sahabat, dan dia tidak meskipun dia adalah wala yaqulu as-sadaqata, meskipun dia adalah tidak makan sedekah dari orang lain. Wala yastakbiru an ijabatil ammati wal miskini, dan Rasulullah tidak sombong atas mendatangi seorang budak dan orang miskin. Rasulullah adalah orang yang rendah hati. Dia tidak pernah sombong kepada orang lain, termasuk tidak pernah sombong kepada yaitu budak dan kepada orang miskin. Hal ini adalah hadis yang sumbernya sebagai berikut ini. Kana la yastakbiru ayyamshiya ma'al miskini, akhrajahu Nasa'i wal Hakimu min hadis Abdullah bin Ubay aufa bisanadin sahihin. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak sombong. Dia adalah berjalan bersama orang-orang miskin. Rasulullah adalah orang yang berjalan bersama orang-orang miskin. Kemudian karena beliau adalah orang yang tidak punya rasa sombong. Hal ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Hakim yang sumbernya dari Abdullah bin Ubay aufa dengan sanad yang sahih. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi cermin bagi kita semua supaya hidup dengan hidup yang rendah hati, merendahkan hati kepada orang lain, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yaitu orang yang selalu merendahkan hati kepada orang lain. Merendahkan hati kepada orang lain bukanlah kita semua itu rendah, bukan. Justru apabila kita yaitu merendahkan hati kepada orang lain, maka kita pun juga dimuliakan oleh orang lain. Seperti halnya ketika kita semua merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila kita sombong kepada orang lain, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita yaitu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'a Allah." Siapa yang tawadu atau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Begitu sebaliknya, siapa yang takabur atau sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan yaitu merendahkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaghdabu wala yaghdabu li nafsihi. Rasulullah adalah orang yang tidak yaitu memarahi karena kepada dirinya sendiri. Wa yanfadu al-haqqa, dan Rasul adalah orang
yang meluluskan perkara yang hak, orang yang sejujur-jujurnya, yaitu mengatakan perkara yang hak. Wa in ada dalika alahi bil dharari au ala ashabi, meskipun sesuatu itu adalah bisa berbahaya kepada Nabi Muhammad SAW sendiri atau kepada para sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah tetap adalah orang yang tidak pernah marah kepada dirinya, dan Rasulullah selalu berkata yang benar, selalu meluruskan perkata yang benar meskipun kebenaran itu yaitu berbahaya kepada Rasul sendiri dan kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian salah satu akhlak Rasulullah SAW adalah sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadta min fudala'i ashabi wa khiyarihim qatilan bainal yahudi walam yakhifa alaihim wala zata ala maril haqqi bal waddahu bimi'ati naqatin wa in bi inna bi ashabi li hajatin ila ba'irin wahidin yataqawwuna bihi. Hal ini hadis adalah hadis yang dikeluarkan oleh, yaitu pada referensi nomor 7, hadis dikeluarkan oleh muttafaqun alaihi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sumbernya min hadis Sahal bin Ibni Abi Hasmah, yang sumbernya dari Sahal, yaitu sahabat Sahal bin Abi Hasmah, wa Rafi' bin Khadij, dan juga sumbernya dari Rafi' bin Khadij. Huwa Abdullah bin Sahal al-Ansari. Rafi' bin Khadij adalah nama dia adalah Abdullah bin Sahal an-Ansari. Dengan demikian para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita satu demi satu untuk bisa berlatih diri, untuk bisa bercermin dengan Rasulullah SAW, bercermin dengan orang yang baik, maka kita semua akan menjadi orang yang baik. Bercermin pada orang yang soleh, maka kita semua akan bisa menjadi orang yang saleh. Maka kita harus selalu berlatih diri untuk bercermin kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Termasuk kita semua bisa bercermin kepada Rasulullah SAW dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan keadaan kemampuan kita masing-masing. Selalu berlatih, selalu mencoba, selalu berbenah diri, selalu yaitu bercermin dengan akhlak Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini dengan tema yaitu meneladani akhlak Rasulullah SAW dari kitab Ihya Ulumuddin Juz 2 karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi pelita hati, menjadi cahaya, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.